Roma dakwah iblis. Kalau diusut-usut, tak ada sesuatu pun yang tak berdakwah. Misalnya pepohonan dan bintang-bintang. Di surah Ar-Rahman digambarkan oleh Allah Sang Maha Penyair betapa pohon-pohon dan bintang gemintang itu bersujud kepadanya. Bersujud itu maksudnya tahu kerendahan dirinya dan sadar untuk mentakjubi ketinggian Allah. Seandainya pohon itu tak terbuat dari kayu, ia pasti meniru manusia jungkar-jungkir membungkukkan badan meletakkan kening di kerendahan tanah sambil mendeklamasikan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Tapi sujud makhluk macam pohon dan bintang diterapkan dengan cara bersetia kepada hukum alam atau dalam bahasa Islamnya sunatullah. Bintang, planet, satelit berputar di sumbunya masing-masing, beredar di garis edarnya masing-masing. Sudah ada SK-nya sejak semula dalam lauh sunatullah. Mereka tak pernah melanggar, tak seperti manusia, hanya terkadang ada meteor melintas dan menteror tatanan semesta. Tapi meteor itu hidup sebentar saja. Meteor itu lambang kesementaraan, sedangkan kepatuhan bintang membawanya ke keabadian. Bukan bahwa ia sendiri sebagai materi bersifat abadi, tapi ketaatannya itu memasukkannya ke dalam dimensi ruh keabadian yang kelak ternyata itu adalah Allah sendiri. Pepohonan juga patuh pada sunatullah. Kalau ditanam, ia tumbuh menuju cahaya, berorientasi ke matahari, cenderung menuju langit. Tapi pada saat yang sama akarnya menukik ke dalam bumi dan mengarah ke pusat bumi. Bedakan dengan materi yang tak punya sifat ketumbuhan, misalnya batu. Lemparkanlah ia ke langit, pasti kembali menjatuhkan diri ke bumi. Ia hanya taat kepada hukum gravitasi. Ia loyal terhadap arus yang menariknya ke bawah. Maka sebagian orang arif mengatakan kalau manusia hanya sanggup ikut arus, entah arus kecenderungan budaya, arus politik, atau sejarah secara menyeluruh, maka manusia itu derajatnya lebih rendah dibanding batu. Padahal pohon-pohon saja mengerti bagaimana mencari cahaya dan menggapai langit. Maka kalau kebudayaan manusia terlalu membatu, membumi, dan tidak mengembangkan kepekaan terhadap dimensi langit, itu namanya menyembah berhala, dan itulah yang disebut jahiliyah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak berdakwah. Bahkan komunitas lebah sedemikian rupa sehingga dipakai sebagai judul salah satu surah Al-Quran, merupakan sumur ilmu yang bisa memberi referensi kepada kita tentang feodalisme, stratifikasi sosial, pembagian kerja, dan seterusnya. Al-Quran juga menyebut amat sangat banyak benda-benda alam dan gejala-gejala manusia dan peradabannya. Semuanya dalam rangka cermin dakwah. Kalau Allah menyebut madu atau biji sawi atau lengkingan suara keledai, biasanya lantas menyusulinya dengan kata-kata itu tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Juga kalau dalam wahyu disebut hal-hal yang buruk seperti iblis, dajjal, buta hati, tuli jiwa, api neraka, semua itu tetap dalam kerangka dakwah. Kalau kita berpikir dialektis, maka bisa kita jumpai bahwa iblis pun punya saham besar dalam dakwah. Sebab hanya dengan konsep tentang iblis, maka derajat mulia manusia menjadi terlegitimasi. Hanya keadaan dulumat atau gelap yang bisa menjadi landasan bagi fenomena nur atau cahaya. Tetapi nanti dulu, apa sih dakwah itu? Pada makna literernya, dakwah belum tentu baik. Dakwah itu artinya panggilan. Panggilan kemana atau untuk apa? Itulah soalnya. Iklan itu juga dakwah. Ia juga berasal dari bahasa Arab iklan, artinya pengumuman. Tetapi kemudian dakwah kita rampok untuk dijadikan suatu pengertian dengan denotasi dan konotasi yang pasti positif. Lantas kita lembagakan. Pelakunya kita bungkus dengan status quo dai atau mubalik. Dan karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat GR dan sombong, maka konteks dakwah atau tablik dimonopoli, persis seperti term ulama atau ulul albab. Pada mulanya ia menunjuk kualitas dan fungsi, tetapi kemudian kita lembagakan. Ulama itu privilege atau orang tertentu, dengan semacam jabatan tertentu, gaya hidup tertentu, dan akting tertentu. Maka substansi keulamaan lantas bisa bergeser dari kualitas rohaniah dan intelektual ke status sosial budaya. Pembudayaan ruh dakwah kemudian juga menjadi semacam mode-mode pakaian tertentu yang dipajang di etalase kebudayaan di mana setiap orang bisa membelinya. Seorang pelukis yang mulai kurang laku bisa membeli kostum dakwah itu untuk pelebaran pasar dagangannya.
Setiap orang bilang bahwa ia melakukan sesuatu demi dakwah. Padahal barang siapa hendak merayu calon kekasih dengan menyatakan bahwa ia sedang merayu, maka sang calon kekasih akan cenderung terpental, menjauh. Pernyataan merayu itu merupakan semacam ketololan pola komunikasi, meskipun tentu saja tidak pada semua kondisi ia berlaku demikian. Dengan bilang saya berdakwah, Rhoma Irama justru menemukan terbukanya pintu-pintu pasar. Saya sebut pasar tidak dalam konteks kapitalisasi dakwah, melainkan bahwa sarana utama dakwah memanglah pasar kebudayaan, sedangkan titik pijaknya adalah masjid kebudayaan, baik dalam arti beneran atau masjid kualitatif yang terletak dalam kandungan nilai batin manusia. Kita hargai setinggi-tingginya ikhtiar luhur dakwah Rhoma, meskipun fenomena goyang dangdut yang memang meledak sesudah Rhoma sukses mengangkat reputasi musik dangdut bisa menjadi ironi bagi maksud dakwah itu sendiri. Tampaknya Rhoma memerlukan perenungan bagaimana menerjemahkan secara budaya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Panggillah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan perlakuan yang hasanah atau baik dan tepat, dan seterusnya. Ke dalam fenomena musikal dan fenomena kebudayaan, musik yang lebih mengandung hikmah dan hasanah dibanding khomer goyang dangdut. Tentu saja kita tahu goyang dangdut bisa merupakan pembebasan psikologis dari berbagai himpitan persoalan hidup, tapi itu pembebasan subjektif. Dan Rhoma adalah sebuah aset nasional yang sesungguhnya punya kemampuan untuk mengobjektifkan pembebasan itu secara lebih amalia. Kalau tidak, dalam satuan psikologi sejarah tertentu, keliru-keliru malah mendakwahkan iblis. Apalagi terang-terangan Rhoma memang menyebut musik dakwahnya itu untuk perang melawan iblis. Iblis itu birokratnya Dajjal. Dajjal itu pekerjaannya dua macam. Yang satu membelah bumi dan kehidupan menjadi barat dan timur, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ini jelas menunjuk ke soal-soal struktur dan pilihan sistem yang dipakai untuk memanage kehidupan di bumi. Maka Rhoma memang harus lebih jeli apa, siapa, dan di mana gerangan iblis itu sesungguhnya berada. Dakwah itu gampang-gampang sukar. Pekerjaan Dajjal yang kedua adalah mencucup sperma lelaki. Maksudnya merekayasa ilmu dan teknologi yang penerapan kulturalnya sangat mengutamakan genderisme, sensualitas, seksualitas, serta segala yang menggiring manusia untuk makin bertelanjang seperti binatang. Dan di kerajaan iblis Dajjal semacam itulah kini Rhoma Irama dan para juru dakwah berada. Mereka mau tidak mau dituntut untuk lebih sanggup mengkaitkan diri dan tugas-tugas dakwah mereka dengan wilayah-wilayah keiblisan yang sangat complicated. Khotib di masjid tak lagi cukup berfatwa, "Hei, jangan berzina," tapi dituntut untuk ikut menyelenggarakan suatu tata budaya yang sejauh mungkin menghindarkan manusia dari zina, kecuali kalau berzina secara halal. Juga kalau Rhoma bilang, jangan berjudi atau jangan korupsi. Gerakan moral tidak pernah cukup. Lirik-lirik dakwah bisa tenggelam oleh tuak goyang, dan hendaklah dicatat bahwa musik dangdutlah yang pertama-tama secara progresif membawa pentas pornografis ke masyarakat kelas bawah, bukan musik pop, bukan musik rock.